Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang bagi dan seyogianya, diulang ya. Alla yunazi'a, bahwasanya berantem ahad dan seseorang, wala yukhosimahu, dan janganlah suka berantem, li'annahu, karena sesungguhnya berantem yudoyi'u membuang-buang awqatahu, waktunya pencari ilmu. Kila dikatakan al-muhsinu, orang yang berbuat baik, sayujazi, akan dibalas atau akan mendapatkan keunggulan biihsanihi dengan kebaikannya pencari ilmu atau santri. Wal musiu dan membuat kejelekan, sayakfihi, bakal mencukupkan terhadap kejelekan, artinya dibalas. Mencukupkan itu artinya dibalas masawihi, atas kejelekan yang ia perbuat. Jadi kalau berbuat baik kalian sesama teman, niscaya akan mendapatkan balasan baik. Tapi kalau kalian berbuat jelek, akan juga mendapatkan kejelekan. Sayakfihi, maka akan mencukupi terhadap orang yang berbuat jelek, masawihi, kejelekannya. Kalau berbuat baik santri itu niscaya akan mendapatkan balasan yang baik. Itu sesama teman ya, ini bicaranya sesama teman, sesama santri. Tapi sebaliknya kalau berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Ini gak usah diterangkan panjang lebar, udah masuk akal. Angsyadani telah meriwayatkan kepadaku Syekh Imam Al-Ajalu yang agung, Az-Zahidu yang zuhud, Al-Arifu yang ma'rifat. Nah ini berarti wali, seorang wali yang agung, yang zuhud, yang ma'rifat, itu berarti yang cerita wali. Siapa beliau? Yakni Ruknuddini yang terkenal, bernama yang terkenal atau mempunyai panggilan tiangnya agama. Ruknuddin itu rukunnya agama, itu maksudnya tiangnya agama. Beliau terkenal tiangnya agama karena apa? Menjadi rujukan para ulama-ulama di generasinya. Siapa itu Ruknuddin? Yakni Muhammad, namanya Muhammad bin Abi Bakar. Nah, ini terkenalnya Ruknuddin, tiangnya agama. Berarti menjadi rujukan semua ulama yang hidup pada generasi itu. Yakni Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'rufu yang terkenal biimami dengan julukan imam Khawahir Zadah. Panggilannya itu Khawahir Zadah. Jadi Muhammad, nama aslinya Muhammad bin Abi Bakar, terkenal dengan Imam Khawahir Zadah. Terkenalnya Khawahir Zadah. Al-Mufti yang menjadi mufti. Yakni mufti itu apa sih? Orang yang mempunyai otoritas untuk memberikan fatwa. Jadi udah syaratnya berat mufti itu. Paling enggak hafal Quran atau hafal Bukhari atau Muslim, ahli ilmu fikih. Baru itu mempunyai gelar mufti. Mufti itu kalau di Mekah, Madinah itu mufti. Kalau di Malaysia juga mufti, Brunei Darussalam juga pakai mufti. Tapi kalau di Indonesia tidak pakai gelar mufti. Pokoknya ulama besar aja. Al-Mufti yang menjadi mufti, rahmatullahi alaihi, rahmatun, semoga memberi rahmat Allah alaihi, atas Ahmad bin Abi Bakar. Qala berkata, Angsadani telah menceritakan kepadaku Sultanus Syariati, sultannya ahli agama. Jadi ulama besar, jadi sultannya ahli agama. Siapa? Yusuf Al-Hamdani, yakni Yusuf Al-Hamdani.
Hada syi'ra, ini syair. Yakni Yusuf Al-Hamdani membacakan syair. Da'il mar'a la tajzihu ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi. Mana ini? Fihi wa ma huwa fa'iluhu. Ini Bapak bukan ahli bukan ahli syair ya. Ini ada rumusnya. Nah, kalian nanti enggaknya belajar. Salah satu harus mempelajari ilmu syair, ya, syair. Biarkanlah. Ini syair. Da'il mar'a la tajzihu ala su'i fi'lihi. Ya, gimana lagamnya ini? Bapak bukan ahlinya sih ya. Tinggalkanlah atau biarkanlah. Biarkanlah al mar'a seseorang la tajzih. Nah, orang yang janganlah balas. Biarkanlah al-mar'a seseorang la tajzih, janganlah balas ala su'i, atas perbuatan jahat fi'lihi, yang diperbuat oleh orang yang berbuat jahat. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, hendaklah kalian itu jangan membalas perbuatan jahat. Maksudnya itu, ini siapa ini rumpuk itu mau tidur? Gak kelihatan. Biarkanlah al-mar'a seseorang la tajzih, janganlah membalas ala su'i, atas perbuatan jelek fi'lihi, yang diperbuat seseorang. Sayakfihi akan mencukupkan terhadap orang yang berbuat jelek pada kita, sesuatu fihi, dalam perbuatan jelek, wama, dan sesuatu huwa akan dibalas fa'iluhu, perbuatan jeleknya. Jadi apa yang ia perbuat itu akan dibalas. Jadi kalau ada temanmu yang berbuat jahat kepadamu, nah, kalian itu nggak perlu membalas. Nanti orang yang berbuat jahat kepadamu itu akan dicukupkan oleh Allah atau akan dibalas langsung oleh Allah. Itu mudah ya, mudah diucapkan, berat dilaksanakan. Termasuk Bapak ya, termasuk yang ngomong ini, yang baca kitab ini. Ya kadang-kadang kalau lagi moodnya baik itu bisa. Ada orang yang berbuat jahat pada kita diamin aja, udah nggak usah kita balas. Kalau moodnya sedang baik itu kita bisa. Tapi kalau moodnya sedang jelek ya, orang berbuat jahat pada kita ya kita balas. Kadang-kadang nggak ditunda ya, langsung pada waktu itu juga kita membalasnya. Itu umumnya manusia, itu manusiawi. Tapi kalau kita bisa menempatkan orang berbuat jahat pada kita kok kita nggak membalas ya, berarti kita calon wali itu, calon aulia illah, calon walinya Allah itu. Tapi ada juga orang yang dijahatin itu diem aja udah, hanya ketawa. Itu ada, berarti dia bakat menjadi wali itu, bisa menahan amarahnya. Termasuk Bapak itu termasuk orang yang nggak bisa menahan ya, orang jahat ya balas gitu aja. Balas ya, kadang-kadang kalau moodnya baik ya baru sadar ya. Nah, itu bisa menahan. Tapi ya mayoritas sebagian besar ya nggak bisa nahan. Bapak juga orang berbuat jahat ke kita ya kita balas, itu umumnya. Jadi kalau di antara kalian ada yang sabar ya, temenmu ganggu kalian, kamu kok hanya diem aja, hanya ketawa nggak balas, nah itu calon wali itu biasanya. Jadi bakat walinya itu kuat sekali. Kila dikatakan man, orang aroda yang mengendaki ayuzghima, betul ya? Itu Pak. Oh, yang betul itu za, itu rogoma itu apa namanya?
apa namanya, hidung yang gerumpung ya, hidung yang cowel itu apa bahasa Sundanya, apa geruwung kalau bahasa ya. Kalian pernah lihat nggak orang yang hidungnya nggak sempurna itu? Nah, itu yurgima, betul yurgima ya. Yurgima itu gerumpung, geruwung ya, hidungnya nggak sempurna. Bahasa Sundanya apa? Kalau bahasa Bapak geruwung, ini kitab Bapak ini geruwung. Geruwung. Ayyurgima itu aslinya itu artinya itu man orang aroda yang menghendaki ayyurgima membuat hidung itu cacat, geruwung, cacat. Tapi ya kita artikan membuat orang itu kapok lah. Ya hidung kan ini kita ini sempurna. Kalau dibikin musuhnya itu menjadi cacat, itu kan orang menjadi kapok melakukan kejahatan itu. Maksudnya itu. Jadi kalau arti letterleknya pada apa man orang aroda yang menghendaki ayyurhima musuhnya itu menjadi hidungnya itu cacat, anfun hidungnya, yurhima itu cacat geruwung gitu. Tapi yang lebih tepat ya orang menjadi kapok, ya kapok, nggak mengulang lagi perbuatan jahatnya. Man orang aroda yang menghendaki ayyurhima ya ayyurhima ya agar cacat anfun hidungnya, aduwuhu musuhnya, membuat hidung musuhnya itu cacat sehingga dia itu kapok. Fal yukrir maka fil amal fal yukrir maka hendaklah diulang-ulang. Jadi perbuatan jahat itu membuat apa namanya, hendaknya musuhnya itu menghendaki, asal orang menghendaki musuhnya itu hidungnya cacat sehingga enggak mengulang-ulang. Kapok artinya fal yukrir maka mengulang-ulang. Artinya apa? Ya dia kapok berbuatnya. Hadza syi'ra, ini syair, wa ansyattu, dan telah membacakan kepadaku. Idza syi'ta antalqa aduka rohiman wa taqtulahu huma wa tuhliqahu. Gimana? Enggak bisa melagamkan ya Bapak. Kelemahannya dibaca syair itu enggak bisa melakukan. Idza syi'ta, tatkalanya kamu menghendaki antalqa agar ketemu aduwaka musuhmu rohiman dalam keadaan cacat hidung atau geruwung. Ini makna kita Bapak itu geruwung. Jadi kalau kamu ingin menghendaki ya ketemu musuhmu itu hidungnya cacat, wataktulahu dan membunuh musuhmu, woman sedih, woman dan dalam keadaan sedih, watuhrikohu dan kamu membakar musuhmu, haman karena prihatin, farum maka sengajalah lil apa ini? Lil ula untuk belajar yang lebih giat, lil ula untuk menjadi posisi yang lebih atas. Itu ya maksudnya belajar giat kalau santri. Jadi kalau kamu ingin ketemu musuhmu itu cacat atau kamu malah ingin membunuh, maka hendaklah kamu bakar gitu. Tapi kalau santri kan nggak pantas ya, akhirnya apa ya hanya sedih atau prihatin, sehingga kamu sengajalah untuk menjadi yang lebih atas gitu aja. Artinya apa ya, kamu belajar lebih keras daripada santri lain yang memusuhimu, artinya itu.
Kamu nggak boleh membunuh, nggak boleh membuat cacat hidung, tapi hendaklah farum, maka hendaklah kamu sengaja lil ula, untuk menjadi yang lebih mulia, lebih atas. Artinya apa? Wasdad, dan tambahlah, wasdad dan tambahlah minal ilmi, dari ilmu. Annahu, karena kamu diganggu oleh orang yang jahat tadi, temanmu yang jahat. Nah, ini masuk akal. Jadi nggak boleh santri itu niat membuat catat temennya yang menjadi musuhnya. Nggak usah, nggak perlu. Kalau seandainya kamu punya cita-cita itu, ya udahlah, farum lil ula. Kamu menyengaja untuk menjadi lebih mulia dengan cara apa? Menambah belajarmu. Itu yang dimaksud syair ini. Man izdat ilman zada hasiduhu wa makila. Oh, ini bukan syair ya. Man orang izdat, tambahlah ilman, ilmunya. Zada, maka akan bertambah hasiduhu, hasud musuhmu itu artinya orang yang gak senang padamu. Jadi kalau kalian itu menambah ilmumu, artinya kalian tambah pintar, maka tambah hasud itu temenmu yang syirik, itu udah otomatis. Ada aja di mana-mana tempat itu ada. Jadi ada, mudah-mudahan di antara kalian nggak ada yang hobinya itu syirik. Jadi kalau kalian tambah pintar, tambah ilmumu, temenmu itu tambah syirik, itu daun sunnah tumbuh. Goman sedih, kila dikatakan dia ya tambah sedih itu. Temanmu itu tambah hasud, tambah sedih. Karena apa? Melihat kamu itu pintar. Nah, padahal kalau santri kan nggak gitu. Kalau temanmu pintar, ya artinya berlaku dalil berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kila dikatakan alaika, atas kamu, antas tahila, agar kamu menyibukkan bimasolihi dengan kepentingan nafsika, dirimu. Hendaklah kalian itu menyibukkan dengan kepentingan yang baik, masoleh, solih, ini dengan kata soleh itu di sini. Kepentingan yang baik, nafsika, dirimu. Jadi kalau ada orang syirik, ada orang memusuhimu, ada orang yang iri kepadamu, sibukkan dirimu, abaikan. Sibukkan dirimu di kepentingan yang soleh. Artinya apa? Kepentingan yang baik-baik. Labi kohir, tidak dengan cara mengalahkan aduka, musuhmu. Jadi kalian tidak harus mengalahkan musuhmu. Kalau dia memukulmu, ganti memukul itu enggak. Tapi bagaimana cara mengalahkannya? Belajar lebih banyak sehingga kamu menjadi pintar. Sehingga musuhmu, orang yang tidak senang kepadamu itu menjadi tambah hasut, tambah sedih melihat dirimu tambah pintar, tambah sukses. Itu di mana-mana ya, lihat aja. Sehari-hari berita itu ya. Melihat pemimpin negara, pemimpin suatu provinsi atau kabupaten yang sukses ya. Itu banyak pengamat itu yang sedih ya. Akhirnya apa? Dia tambah nyinyir, komentarnya tambah ngawur. Akhirnya apa? Komentarnya kemana-mana. Itu apa? Karena syirik dia. Akhirnya dia malah hatinya itu kebakar. Seumur-umur dia itu sedih melihat orang yang gak disenangi itu tambah sukses, tambah berhasil. Begitu juga santri. Kalau ada orang temanmu yang gak senang, ya kamu belajarnya lebih giat. Itu musuhmu yang gak senang kepadamu itu tambah sedih ya, tambah terpinggirkan. Jangan kalian lawan, gak usah dilawan dengan mukul lagi, gak usah. Tunjukkan kamu itu punya kelebihan, itu yang hal yang baik. La bikohir, janganlah mengalahkan aduku kamu musuhmu. Fa'idha akomta, maka tatkalanya kamu berdiri masoliha di tempat yang baik, masoliha di tempat yang baik, nafsika, dirimu. Tadomana memuat dalika yang demikian itu
Qahron, mengalahkan. Jadi hakikatnya kalau kamu dimusuhi orang itu jangan dilawan dengan hal yang sama. Kamu berdiri aja di tempat kebaikan, tempat kebaikan yang kamu berdiri dengan teguh, kamu pelajari ilmu-ilmu yang baik, hakikatnya itu memuat mengalahkan musuhmu. Qahron, mengalahkan aduh kamu musuhmu. Wa iyyaka, dan takutlah, wal mu'adata permusuhan. Nah, kalian itu hendaknya takut akan permusuhan. Namanya permusuhan itu kan menghabiskan energi, juga membatasi segala sesuatu. Kamu misalkan mau ke dapur mengambil air minum, musuhmu ada di dapur, kamu itu otomatis nggak mau ketemu musuhmu, kembali lagi. Artinya apa? Ya rugi segala-galanya, menghabiskan energi. Kalahkan dengan kamu berdiri di tempat yang benar. Wal mu'adata, dan adapun permusuhan. Wal mu'adata wa iyyaka, dan hendaklah kamu takut wal mu'adata terhadap permusuhan. Fa innaha, maka sesungguhnya permusuhan tufadhihuka bakal membuka kejelekan. Jadi permusuhan itu kan membuka kejelekan. Misalkan si A sama si B saling menghasut, saling menjelek-jelekan, ya otomatis kejelekan berdua si A sama si B itu terbuka. Orang lain yang harusnya nggak tahu kejelekannya akhirnya terbuka karena permusuhan. Jadi permusuhan itu membuka kejelekan kalian sendiri. Ya, walaupun kalian di posisi benar, tapi kalau musuhmu itu kamu lawan dengan permusuhan, ya akhirnya apa? Kejelekanmu itu akan terbuka. Orang lain otomatis akan tahu. Karena apa? Kejelekanmu akan dibuka oleh musuhmu. Ya, udah diem aja, sehingga kalau ada orang yang nggak senang kita diem aja, sehingga kejelekan kita itu tidak akan terbuka. Ya, kemarin terakhir ya di Bekasi itu ya ada seorang ya bukan remaja lagi, udah lulus SMA, mengkritik gubernur kita ya Bapak Deddy Mulyadi dengan nyinyirnya. Ya akhirnya apa? Akhirnya ada lulusan SMA yang nyinyir ya, yang nyinyir tidak setuju kalau wisuda sekolahan itu dilarang oleh gubernur kita. Akhirnya akunnya itu diserbu oleh seluruh orang Indonesia. Hanya apa? Malah menjadi stres sendiri. Stres. Akhirnya akunnya dikunci, nggak bisa dibuka. Karena apa? Dimusuhi oleh orang se-Indonesia. Karena apa? Ngejelekin gubernur, ini itu nyinyir. Ya udah, tanggapi aja. Untung kita punya gubernur itu yang apa ya? Termasuk orang yang tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Ya, tanggapi aja secara santai. Akhirnya siapa? Ya, mencukupkan terhadap kejelekan itu orang lain yang menghakimi, ya, yang menghakimi, orang lain yang menghakimi. Padahal dia itu termasuk orang yang sudah mapan ya, sudah sudah menjadi di media sosial itu sudah dapat sponsor itu. Akhirnya apa? Ya sponsornya itu dicabut semua. Buntu, akhirnya dia dimusuhi oleh orang Indonesia. Dia sponsor nggak mau masang lagi di media sosial dia. Nah, itulah nanti dicukupkan kejelekan orang yang memusuhi kita, itu nanti orang lain yang membalas. Hakikatnya Allah membalas melalui orang lain. Ya, itulah kita kalau dijahati orang itu ya selama kita masih bisa nahan diri ya kita tahan diri itu lebih baik. Karena kalau kita lawan nanti kejelekan kita justru akan terbongkar. Ya kecuali kalau kejelekan kita sudah terbongkar, ya udah terbongkar, ya udah kita lawan, kita habisin itu. Nah, kita habisi. Dia udah menjelekkan kita udah nggak ngelawan, dia masih terus malah membuka aib kita. Ya kita lawan yang orang kayak gitu. Kita lawan gitu, kita balas lawan. Yang jahat itu harus dibalas dengan yang jahat. Itu kalau sudah mentok ya. Kalau sudah nggak ada pilihan, tapi selama kita masih bisa mengalah, sehingga kejelekan kita, aib kita sendiri
itu tidak menyebabkan terbuka, ya kita ngalah. Tapi kalau kita ngalah kok aib kita tetap dibuka terus, ya kita lawan. Kita lawan, harus lawan yang sepadan, bahkan melebihi. Ya, dia biar kapok supaya apa? Hidungnya cacat. Nah, istilah di taklim ya supaya dia itu hidungnya menjadi cacat. Artinya apa? Dia kapok. Kalau hidung dibuat cacat itu artinya apa? Dia kapok, nggak akan memusuhi kita, nggak akan berbuat jahat kepada kita. Jadi ada tahapannya ya. Kesabaran itu ya, sabar itu nggak ada batasnya ya. Harusnya ada. Kesabaran itu tetap ada batasnya. Nggak ada batasnya selama aib kita nggak dibuka, ya itu kita harus sabar, tahan diri. Tapi kalau aib kita udah dibuka, ya kita lawan, bahkan kita harus melebihi. Kalau perlu hidungnya itu dibuat cacat. Taklim itu ya gitu. Jadi memberikan gambaran itu luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha, maka sesungguhnya permusuhan, tufadhihuka, bakal membuka aib kamu, watu doying dan menyia-nyiakan auqotaka, waktumu. Jadi melemahkan waktumu itu menyia-nyiakan waktumu. Jadi permusuhan itu membuka kejelekan kita dan membuang-buang waktu kita. Udah ada orang ini tinggal pergi. Udah kamu ngomongmu, udah ngejelek-jelekin saya, udah. Ya udah tinggal pergi aja. Kalau kita layani membuang-buang waktu. Wa alaika, dan atas kamu ditahammuli dengan sabar. Wa siyama, apalagi minas sufaha, terhadap orang yang bodoh. Jadi orang yang tukang hasut, ngejelekin kita, memusuhi kita, itu hakikatnya adalah orang yang bodoh. Udah tinggal pergi aja, kita sabar. Qala Isa bin Maryam, bersabda Isa alaihissalam bin Maryam. Ini yang bersabda siapa? Nabi Isa alaihissalatu atas Nabi Isa bin Maryam, as-sholatu sholawat wassalamu, dan keselamatan. Ihtanilu, bersabarlah kamu sekalian, minas safihi, dari orang yang bodoh. Nabi Isa itu terkenal kan nabi yang paling sabar. Kalau dipukul pipi kanan, pipi kiri dipersilahkan untuk dipukul. Jadi nabi yang tidak pernah marah itu ya Nabi Isa. Saking baiknya sehingga Nabi Isa ini oleh umatnya dianggap sebagai Tuhan. Jadi orang terlalu sabar itu juga nggak baik. Jadi satu-satunya nabi ya yang gagal total umatnya mengaku menjadi Tuhan, bahwa Nabi Isa itu menjadi Tuhan, itu ya Nabi Isa, karena saking baiknya. Jadi kalau orang saking baiknya itu juga jelek, ya sekali-kali harus marah. Nabi Isa ini seumur hidupnya nggak pernah marah. Kalau ada orang mencaci maki, nanti malah dikirim. Kalau ada orang mukul pipi kanan, pipi kirinya dipersilahkan untuk dipukul. Saking baiknya, oh ini bukan hanya sekedar nabi ini, jangan-jangan ini juga Tuhan. Sehingga umatnya itu menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itulah kegagalan yang paling tinggi Nabi Isa. Ya, jadi gagal di sana. Nah, kalau Nabi Muhammad kan enggak, kalau ya sabar, enggak ada orang yang sesabar Nabi Muhammad. Tapi kalau waktunya marah, menghadapi kemungkaran ya marah, bisa marah. Nabi Muhammad itu, sehingga umumnya manusia, sehingga tidak ada umat Muhammad itu yang menganggap bahwa Muhammad itu sebagai Tuhan. Karena apa? Umumnya manusia. Kalau Nabi Isa itu tidak umum. Karena satu-satunya orang yang tidak pernah marah karena saking baiknya ya Nabi Isa. Sehingga mendapatkan kegagalan, umatnya menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Jadi jelek ya. Kalau orang yang terlalu baik itu juga jelek ya. Kalau waktunya marah ya marah. Misalkan kamu ditakdir menjadi orang kaya, kalau ada orang kok minjem terus nggak pernah bayar, ya suatu saat jangan kamu kasih pinjem.
Bahkan kamu harus bisa marah. Kamu itu bisanya nginjem. Udah berapa puluh kali minjem ke saya, bayar nggak pernah. Sedangkan kamu janjinya kan bayar, marah. Mentang-mentang kamu itu kaya ya, yang pinjem itu orang miskin, janjinya bayar nggak pernah bayar, ya kamu harus marah. Karena apa? Kebaikan kalau nggak ada batasnya pun ada jeleknya. Contohnya Nabi Isa, saking baiknya dianggap sebagai Tuhan. Ini contoh konkret itu, contoh konkret. Jadi contohnya langsung Nabi, saking baiknya Nabi Isa itu, orang yang nggak pernah marah itu ya hanya satu orang di alam dunia ini. Siapa? Nabi Isa. Sehingga gagal menjadi nabi, bahkan umatnya menganggap dirinya itu sebagai Tuhan. Makanya ada Tuhan Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah, ini muncul ini karena kesabaran Nabi Isa, kebaikan Nabi Isa yang tidak ada batasnya. Ini Nabi Isa berkata, ya kalian itu sabar ya, terkenal paling sabar Nabi Isa itu. Gak ada yang menandingi, tidak ada yang menandingi. Ihtamilu, kata Nabi Isa, hendaklah kalian semua bersabar. Minas safihi, dari orang-orang yang bodoh. Wahidatin, seseorang kaitarju supaya mendapatkan untung asyaron 10. Nah ini pasti benarnya, karena apa yang bersabda Nabi Isa, orang yang sabar itu akan mendapatkan keuntungan 10 kali lipat kebaikan. Tapi ada batasnya ya, seperti Bapak contohkan itu. Misalkan ada orang ya, temenmu misalnya, mudah-mudahan nggak ada, ini hanya misal, kok pakai sabun saya terus gosok terus, sekali tahu sabar, 2 kali sabar, 3 kali sabar, sampai 5 kali sabar, ke-6 tegor. Nah, jadi itu namanya batas kesabaran. Tolong dong kalau mau pakai sabun saya lah, kalau kamu ikhlas ya ngomong ke saya, aku pasti ngasih. Tapi kalau kamu nggak ikhlas ya udah, kamu harus beli sendiri. Enak aja pakai sabun temen terus, misalnya. Itu apa? Kalau kalian terus-terusan gitu akan dilindas, tunjukkan bahwa kalian juga bisa marah dimanapun tempat. Kalau kamu baik terus, kalau seandainya udah kerja kamu baik terus, tolong dong sapukan ini, tolong dong, nah kamu akan diinjak, kamu jadi pesuruh nanti, pesuruh temenmu. Padahal kalian itu posisinya sama. Kalau yang nyuruh atasan wajar, tapi kalau temen kok nyuruh terus ya itu kurang ajar. Sehingga suatu saat kalian tunjukkan bahwa kalian itu bisa marah. Itu diperlukan ya, marah itu. Tapi kalau kalian ngalah terus, kamu akan injak terus oleh temanmu. Kamu akan diinjak terus jadi pesuruh temanmu. Dimanapun tempat. Nanti kalian udah kerja juga gitu, temanmu minta tolong sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali ya, kalian sabar, itu akan mendapatkan pahala yang 10 kali lipat. Sekali tempo kok temanmu kamu minta tolong nggak mau, ya berarti kamu dijadikan pesuruh oleh temanmu. Yang ke-11 kamu harus berani menolak, enggak, kerjakan sendiri. Itu kamu punya harga diri. Contohnya Nabi Isa itu salah satu kegagalan menjadi kenabiannya itu karena saking baiknya nggak pernah marah. Bismillahirrahmanirrahim. Syi'ron. Ini syair lagi ya. Bapak nggak usah baca syairnya lah, karena nggak bisa lagatnya, langsung diartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Balautu aku telah menguji. Balautu ini syair, tentunya yang menyusun syair itu ulama besar juga. Balautu aku telah menguji an-nasa, manusia. Kornan di masa yang sangat panjang. Kornan di masa yang sangat panjang. Arti dasarnya kornan itu masa 1 abad. Masa kurun itu masa 1 abad. 100 tahun itu kurun atau kornan. Tapi di sini maksudnya ya masa yang sangat panjang.
Aku telah menguji manusia di masa yang sangat panjang. Ba'da qarnin, setelah masa yang sangat panjang. Ya udah saya itu nguji ya terhadap manusia itu waktu yang telah lama sekali. Waktu yang telah lama sekali, bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tapi lama sekali. Saking lamanya disebut masa 100 tahun atau kornan. Falam aro, maka aku tidak pernah melihat ghairu khotalin. Jadi dari dulu namanya ulama itu pasti selalu mengadakan penelitian. Artinya menguji itu kan penelitian, diuji, diteliti itu manusia itu waktu yang sangat lama. Falam aro, maka aku tidak melihat kepada manusia yang telah diuji tadi ghairu khotalin, selain tukang ingkar janji. Manusia itu udah saya uji yang lama sekali, manusia itu pada umumnya selalu ingkar janji. Itu pada umumnya, pada umumnya. Ya, ini kalian muhasabah lah. Saya termasuk orang yang kadang-kadang ingkar janji enggak? Nah, pasti ada ingkar janjinya, itu pasti ada. Walaupun itu kepada temanmu. Anasa, manusia, mana tadi? Khotalin, ghairu khotalin, kecuali ingkar janji. Waqalu, dan hanya sedikit yang benar. Maksudnya itu waqalu, dan membuat marah lah. Qalu itu sedikit atau membuat marah. Jadi manusia itu umumnya ingkar janji dan selalu membuat marah. Itu manusiawi ya, umum. Walam aro, dan aku tidak melihat fil khutubi di perkara yang besar, asyadda artinya sangat besar, waq'an dampaknya. Jadi di perkara yang sangat besar itu umumnya manusia itu ingkar janji dan membuat marah. Ya, itu umum ya. Kalian aja kadang-kadang ya hanya piket nyapu aja ya, dinanti-nantikan, tidak tepat waktu mengerjakan, itu namanya ingkar janji. Nah, ulama dulu itu meneliti umumnya manusia itu ya nggak tepat waktu, nggak disiplin, ingkar janji, sering membuat marah. Wa as'aba, dan paling susah min mu'adatin, dari permusuhan, dari saling permusuhan, ar-rijalin, seseorang. Rijal maksudnya seseorang, entah laki-laki entah perempuan, sama. Yang paling sulit itu apa sih? Ya itu tadi yang Bapak gambarkan, mau minum amprok di dapur ya. Akhirnya apa? Kamu balik badan nanti lagi. Membuat sulit kan, akhirnya membuat sulit. Mau masuk kelas belum ada orang, yang ada kamu musuhnya ya, kamu bela-belain keluar. Itu artinya apa? Membuat sulit dirimu sendiri. Wa as'aba, dan yang paling membuat sulit min mu'adatin, dari permusuhan, ar-rijalu, seseorang. Waduktu, dan waduktu, dan telah merusak. Waduktu dan telah merusak. Mirorotin, menjadi pahit. Al asya'i, di semua perkara. Turron, semuanya. Jadi permusuhan itu membuat rusak, membuat pahit akan kehidupan di semua perkara, semuanya ya. Tadi udah Bapak contohkan, mau masuk kelas belum ada orang, yang ada musuhmu, kamu balik badan keluar lagi. Yang harusnya kamu menyimpan tasmu, kamu bawa lagi misalnya. Itu kan menyulitkan kamu di seluruh perkara. Permusuhan itu membuat kita itu sulit.
Itu yang paling berat itu adalah permusuhan. Misalkan kamu ibu rumah tangga, udah menjadi ibu rumah tangga, mau belanja ke warung, musuhmu lagi belanja, kamu balik badan, nggak jadi belanja. Ntar aja lah kalau musuhku udah pulang. Kamu balik lagi mau belanja, ternyata sudah habis. Termaksa kamu pindah belanja ke tempat yang lebih jauh. Kalian menjadi sulit karena apa? Permusuhan. Misalkan mau ke dokter, mau periksa kesehatan puskesmas, musuhmu ada, kamu balik badan, besok lagi aja lah. Ya emang apa? Kalian menjadi sulit kehidupanmu. Energi menjadi habis, waktu terbuang-buang. Karena apa? Permusuhan. Jadi permusuhan itu adalah asyadda ya. Asyaddal khutub. Itu yang merugikan perkara yang sangat besar, merugikan ke semua orang. Membuang-buang waktu, mempersulit diri sendiri. Itulah permusuhan. Maka hindari permusuhan. Tapi sekarang ya di YouTube itu ya, di media sosial itu setiap gerak pemimpin kita, setiap gerak itu ada yang memusuhi, ada yang memusuhi cari panggung supaya apa ya, media sosial dia itu laku. Nah itu jangan ditiru. Kalau media sosial kita laku, banyak ditonton orang, ya gunakanlah di jalan yang benar. Karena apa? Nah, kalau kamu dapat honor dari YouTube karena apa? Melalui jalan yang tidak benar. Pokoknya saya supaya apa namanya? Konten saya banyak didengar, dibaca orang. Yang penting berbeda pendapat. Berarti itu haram. Ya. Nanti honor yang kalian dapatkan kategorinya masuk dana yang haram. Ya kalau benar ya kamu harus mengatakan jujur benar. Jangan asal beda pendapat. Kalau orang sudah asal beda pendapat, itulah yang nggak boleh. Yang dia dapatkan akhirnya menjadi haram, menjadi haram. Kritik ya kritik yang membangun, kritik yang membangun. Tapi sudah akhir zaman ya, sudah akhir zaman itu ya inilah akhir zaman itu macam-macam. Nah, tahun ini ya Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi menghentikan dana hibah, dana bantuan untuk pesantren yang besarnya kurang lebih sebesar 140 miliar. Dihentikan oleh beliau karena apa? Ya, jadi rebutan dana hibah ini. Dana hibah ini jadi rebutan, disalahgunakan. Ada kabupaten ya, salah satu kabupaten di Cirebon itu yang dapat dana hibah hanya satu pesantren. Besarnya berapa? 557 juta. Kabupaten Bandung dapat dana 10 miliar untuk pesantrennya. Dibagi oleh beberapa pesantren. Di Kabupaten Garut yang mendapatkan itu 140 pesantren. Dananya luar biasa, 78 miliar. Itu dibagikan di Kabupaten Garut. Sedangkan di Kabupaten Cirebon yang basisnya pondok pesantren hanya satu pesantren yang dapat. Ini kan nggak adil, nggak adil. Bahkan ada yang satu yayasan, di Tasik itu selama 3-4 tahun itu mendapatkan dana hibah 50 miliar. Siapa yang punya mantan pejabat tinggi di Provinsi Jawa Barat? Ini kan menyinggung keadilan kita. Sedangkan pesantren-pesantren yang miskin, yang tidak mampu, akhirnya terlantar, bangunannya sudah leot. Ya. Itu bahkan banyak yayasan fiktif diajukan mendapatkan dana. Ya. Konon ya tahun kemarin tahun 2024 di Provinsi Banten itu ada 170 yayasan fiktif yang mengajukan dana hibah ke provinsi. Ya, ini luar biasa. Ada akhir zaman itu bukan hanya lingkaran, bukan keagamaan. Di lingkaran keagamaan itu tingkat korupsinya bahkan tinggi sekali. Enggak punya yayasan demi menyerap dana bantuan hibah dari provinsi, membuat yayasan fiktif, pesantrennya enggak ada, dapat bantuan dana, uangnya untuk pribadi. Nah, termasuk ya orang pejabat tinggi provinsi itu ugal-ugalan, kalau Bapak bilang itu ugal-ugalan.
yang lain nggak mendapatkan. Bayangkan saja di Kerawang, Kabupaten Kerawang itu yang dapat bantuan hanya satu pesantren, 300 juta. Kabupaten Cirebon, satu pesantren dapat 557 juta. Tapi di Garut, dari jumlah dana hibah 140 miliar, Kabupaten Garut menyerap 78 miliar. Di Tasik, dari sekian pesantren yang mendapatkan itu, yang satu pesantren yang mendapatkan dana hibah luar biasa besarnya itu ternyata mantan pejabat Provinsi Jawa Barat. Selama beliau menjabat itu ugal-ugalan beliau menyalurkan ke yayasannya. Ya. Nah, inilah kalau udah zaman akhir ya, hati-hati kalian itu nanti ya, kalau jadi pejabat, ditakdir jadi pejabat yang adil. Jangan sampai pesantren yang kecil ya, di sekitar Solokan Jeruk hanya berapa gelintir yang dapat. Mungkin barangkali nggak ada yang dapat, karena di Kabupaten Bandung itu hanya 10 pesantren yang mendapatkan. 10 pesantren mendapatkan 8 miliar. Sedangkan di Tasik itu 140 pesantren. Di Kerawang hanya 1 pesantren. Di Bogor ada kurang lebih 17 pesantren. Ya. Di Cianjur 22 pesantren. Ini data valid, ini diumumkan langsung oleh sekretaris daerah bersama Bapak Gubernur kita, diumumkan secara terbuka. Ini loh ketidakadilan pemimpin kita di periode yang lalu. Terjadi penyerapan dana hibah yang ugal-ugalan. Makanya Bapak setuju itu harus diaudit, itu harus diaudit. Ya. Jadi kelihatannya ya pakai sorban kalau pidato, wah fasih sekali ya, itulah zaman akhir. Makanya Bapak itu jaga jarak dengan urusan dunia. Ya, jaga jarak dengan urusan dunia. Ya, siapa tahu ya Bapak ya hanya nggak seneng gitu aja. Nggak seneng gitu aja. Karena apa? Seandainya Bapak di posisi pejabat pun belum tentu Bapak itu kuat menghadapi gangguan fitnah yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ugal-ugalan sekali itu mantan petinggi Provinsi Jawa Barat itu, daya serapannya ya pokoknya curiga aja. Ya, curiga kalau seandainya dengar nggak terima ini fitnah, ya kita audit aja. Kita buktikan di pengadilan. Kalau Bapak nuntutnya harus sampai ke pengadilan. Ya, tamengnya itu tokoh masyarakat, itu pesantrennya besar sekali itu di Tasik itu. Dia daya serapnya juga tinggi. Ya kita kan patut yang gini ini kita nggak boleh sabar, harus kita hadapi dengan tajamnya kalau perlu kita tuntut harus sampai ke pengadilan, diaudit ke pengadilan, nggak boleh sabar. Karena apa? Rasa keadilan itu tidak merata di semua pesantren ya. Pesantren dia yang mentang-mentang jadi pejabat tinggi di Provinsi Jawa Barat, dia mendapatkan periode selama dia berkuasa mendapatkan kurang lebih 50 miliar, tepatnya 45 miliar. Sedangkan pesantren yang lain bahkan di basis Nahdlatul Ulama di Cirebon hanya mendapatkan satu pesantren besarnya hanya 557 juta. Jadi jelas ya, kalian bisa membedakan sabar itu di mana, harus ada batasnya. Ya, kalau menghadapi kemungkaran itu ya Bapak hanya bisa ngomong. Ya, hanya bisa ngomong, itu harus diaudit, kalau perlu harus sampai di pengadilan. Nah, kalau untuk peruntukannya sampai untuk pesantren dia, yayasan dia, ya alhamdulillah. Tapi nggak adil ya, tidak adil karena pesantren yang lain nggak mendapatkan. Sedangkan ya jumlah pesantren di Jawa Barat itu sangat banyak sekali, bahkan jumlah santrinya tahun 2024 ini kurang lebih di Jawa Barat ini 420 santri. Ya. Kalah sama Jawa Timur, tapi kedua lah. Jawa Timur itu kurang lebih 460.000, di Jawa Barat 420.000. Ketiga Jawa Tengah, keempat di Nusa Tenggara Barat. Itu jumlah santrinya banyak sekali. Kok nggak adil? Pesan harusnya kan kalau jadi pemimpin kan udah, yayasan saya, pesantren saya jangan dulu dibantu,
bagikan ke pesantren kecil-kecil yang lain yang bangunannya reot. Harusnya kalau pemimpin yang adil kan gitu. Ini malah tidak. Yayasan dia, pesantren dia mendapatkan selama 5 tahun berkuasa mendapatkan dana hibah 45 miliar. Ini namanya pemimpin nggak adil ini, zalim ini kita lawan. Walaupun sekarang udah pensiun ya kita tuntut, kita suarakan supaya diaudit. Kalau yang diselewengkan ya harus dikembalikan kepada pemerintah provinsi. Kalau nggak mau mengembalikan ya masukkan penjara. Walaupun dia pesantrennya besar, nggak peduli itu. Kalau sudah tidak adil. Jadi jelas ya. Jelas Nabi Isa aja karena kesabarannya malah gagal menjadi nabi. Dianggap sebagai Tuhan, yakni Tuhan anak. Ini karena apa? Ini luar biasa taklim muta'alim ini harusnya kalau kalian nanti mampu menerapkan, kalian akan menjadi pemimpin yang adil. Makanya harus kita doakan gubernur kita Pak Deddy Mulyadi ini menjadi viral seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ini membicarakan apa namanya keluar biasaan gubernur kita. Makanya kalian sebagai santri wajib mendoakan semoga gubernur di era yang sekarang ini yang bernama Deddy Mulyadi ini ya, kita doakan selamat dari ancaman pembunuhan. Karena apa? Sekarang udah ada yang mengancam mau dibunuh, keluarganya mau dibom. Ya ini kalau pemimpin orang adil, orang lurus itu banyak ancamannya. Dari Komnas HAM udah mulai nyerang, mantan KPAI mulai nyerang. Sekarang kan anak-anak nakal masuk barak militer. Dididik militer ya, Taunya secara militer aja. Padahal yang menyerahkan apa? Pak Gubernur kita juga bijaksana, itu mau dididik secara kemiliteran, disiplin asal diserahkan oleh orang tuanya sendiri. Ya, kemarin itu di Purwakarta sudah mulai dididik 39 orang yang kerjaannya tawuran, berantem, mabuk-mabukan, masuk ke barak militer, dididik, diserahkan oleh orang tuanya sendiri. Makanya hindari itu. Ya mudah-mudahan dididik dengan ala disiplin militer menjadi baik. Gimana Pak Waigi pendidikannya? Jalan terus. Guru yang datang ke batalion militer itu di Purwakarta sudah dimulai dari kemarin. Ya, karena apa? Di Indonesia ini sudah darurat pendidikan. Ya, Bapak kan tiap hari bergaul dengan anak-anak. 95% anak-anak SMP itu udah merokok. Bahkan langganan di warung Bapak itu ada 6 orang perempuan masih SMP kelas 2 tiap hari beli rokok. Ya. Udah memprihatinkan. Jadi kalau orang itu ya pokoknya action lah. Didik melalui pesantren. Kalau di Banten itu masuk melalui pesantren. Kerjasama dengan kepolisian, 6 santri diserahkan oleh polisi melalui kepolisian, melalui kedua orang tuanya dididik ke pesantren. Nanti kalau kurang 6 hari belum berubah diperpanjang 6 hari lagi. Ya kita dukung, kita doakan pemimpin yang lurus. Nah, kalau pemimpin ya dia pengennya mengembalikan modal yang dikeluarkan sewaktu pemilihan ya harus kita libas, harus kita musuhi, harus kita gaungkan. Makanya Pak Fakih itu alhamdulillah seandainya insan madani ini belum mendapatkan hibah dari pemerintah, alhamdulillah biarkan aja karena masih mampu untuk swadaya, swamandiri. Karena apa? Tidak terlibat yang mau diaudit. Jadi nanti rencana gubernur kita itu dana hibah ya, pesantren yang menerima dana hibah ini mau diaudit semua. Mau diaudit semua peruntukan uang yang telah diterimanya. Ya mudah-mudahan kalau perlu kalau ugal-ugalan ya sampai pengadilan lah. Tapi kalau bisa kita ajak musyawarah, nah, misalkan dananya itu dipakai kepentingan pribadi, nah itu kembalikan kepada negara. Nah, ini untuk membuka wawasan kamu. Karena memang mau nggak mau sabarnya Nabi Isa itu bagus.
tapi harus ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya ya kayak Nabi Isa, umatnya menganggap beliau sebagai Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bapak kebawa baper ya. Kebijaksanaan Gubernur Deddy Mulyadi, pemimpin kita di Jawa Barat ini sangat luar biasa, jujurnya, adilnya, beraninya. Itu harus kita dukung sepenuh hati. Kalau perlu nyawa kita sebagai bemper beliau dari ancaman pembunuhan orang yang terusik, yang terusik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab.